إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian juga segenap pendengar dan pemirsa di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih tetap bisa istiqomah mengkaji dan mendalami beberapa hal yang terkait dengan pokok-pokok ajaran Islam, dan ini merupakan nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Bab yang akan kita baca adalah bab yang ke-15 dari kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid, yaitu bab Qaulillahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Bab ini adalah tentang ayat yang terdapat di dalam surat Saba ayat 23. Ini tentang cerita para malaikat, makhluk yang kuat tetapi lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya daya ketika mendengar Allah berfirman, menetapkan ketetapan takdirnya, menunjukkan bahwa siapapun yang menjadikan malaikat sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, maka langkahnya adalah langkah yang tersesat, karena dia telah beribadah kepada selain Allah, hukumnya syirik. Ayat ini kalau kita hubungkan dengan, atau ayat ini hubungannya adalah dengan ayat sebelumnya. Maksudnya surat Saba ayat 22. Maka nanti kita akan bahas sekilas dari surat Saba ayat 22. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu tentang ayat ini. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, bab
qaulillahi ta'ala, atau boleh juga dibaca babun qaulullahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala yang bunyinya seperti kita baca tadi, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Sehingga idza fuzzi'a an qulubihim, tatkala rasa takut sudah hilang dari hati-hati mereka, maka mereka berkata, mereka saling berkata kepada diri mereka sendiri atau bertanya satu sama lain, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kita, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Qalu al-haqqa, mereka menjawab, Allah berkata yang hak, wa huwal aliyyul kabir, dan dia Allah maha tinggi dan maha besar. Penjelasan penyusun kitab Fathul Majid sebagai berikut. Qauluhu hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga apabila telah hilang rasa takut dari hati mereka. Yang dimaksudkan idza fuzzi'a ay zalal faza'u anha, apabila telah hilang rasa takut dari hati mereka. Qala Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Abu Abdurrahman As-Sulami was-Sya'bi wal Hasan wa ghairuhum. Qalahu Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Abu Abdurrahman As-Sulami was-Sya'bi wal Hasan, dan lainnya. Artinya ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, dikatakan oleh juga Ibnu Umar, Abu Abdurrahman As-Sulami, As-Sya'bi, dan Al-Hasan serta yang lainnya. Jadi yang dimaksudkan dengan idza fuzzi'a, apabila telah hilang rasa takut, an qulubihim, dari hati mereka. Wa qala Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah juga mengatakan, qala ba'dhum, di dalam tafsirnya, qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan, alladzi fuzzi'a an qulubihim al-malaikah. Jadi dijelaskan dari hati mereka, mereka siapa yang dimaksudkan. Kata At-Tabari menukil perkataan beberapa ulama, yang dimaksudkan alladzi fuzzi'a an qulubihim, yang dihilangkan, yang telah hilang dari mereka rasa takut dari hati mereka, maksudnya adalah al-malaikah, dari hatinya para malaikat. Telah hilang rasa takut, rasa kejut yang mencekam mereka itu hilang. Qalu wa innama fuzzi'a an qulubihim min khasyatin tusibuhum 'inda sama'ihim kalamallahi bil wahyi. Mereka, para ulama mengatakan, kenapa hilang rasa takut dari hati para malaikat? Sebabnya adalah min khasyatin, karena gentar yang menimpa mereka, sehingga mereka tidak sadarkan diri atau setengah tidak sadarkan diri. Kapan? Inda sama'ihim kalamallahi bil wahyi, ketika mereka mendengar Allah berfirman dengan wahyunya. Jadi pada saat Allah berfirman dengan wahyunya, para malaikat yang mendengar kalam Allah tersebut bergetar, merasa ketakutan, gemetar, dan kemudian mereka seperti orang yang dilanda sesuatu yang menjadikan mereka tidak sadarkan diri. Ini menunjukkan betapa para malaikat yang demikian kuat fisik mereka,
tapi mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar wahyu Allah, kalam yang disampaikan kepada Jibril, dan kalam itu terkait dengan ketetapan takdir dari Allah. Kalam itu terkait dengan perintah Allah atau ketentuan Allah yang Allah sampaikan kepada Jibril terkait dengan takdir-takdir yang Allah tentukan. Nah, pada saat Allah selesai berbicara, hilang rasa takut dari mereka. Mereka siuman, kemudian mereka saling berkata satu sama lain, apa yang Allah tadi katakan? Maka mereka pun menjawab bahwa yang Allah katakan pasti benar, karena Allah tidak pernah berkata kecuali yang benar. Wa qala Ibnu Athiyah fil kalami hadfun yadullu alaihi adh-dhahir. Kata Ibnu Athiyah, di dalam kalimat ini ada sesuatu yang mahdhuf, ada sesuatu yang dihilangkan. Ini ditunjukkan oleh zahirnya nas. Ditunjukkan oleh zahirnya nas, konteks zahirnya nas menunjukkan ada sesuatu yang mahdhuf, yang disembunyikan. Ka'annahu qala, seakan-akan Allah berfirman, wala hum syufa'a'u kama taz'umuna antum. Dan bukan pula para malaikat itu adalah para pemberi syafaat sebagaimana yang kalian sangka. Maksudnya syafaat yang kalian sangka. Jadi para malaikat itu bukan pemberi syafaat sesuai dengan persangkaan orang-orang yang suka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, sebagai sesembahan, sebagai yang dimintai syafaat. Bal hum abadatun muslimuna abada. Bahkan mereka adalah para ahli ibadah. Mereka selamanya muslim, selamanya berserah diri, yakni munqadun. Yang dimaksudkan muslimun yakni munqadun, mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa patuh terhadap perintah-perintah Allah. Tidak pernah sekalipun malaikat ingin ingkar atau menyangkal atau membantah apa yang menjadi titah Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga apabila telah hilang rasa takut dari hati mereka, wal muradu al malaikah, yang dimaksudkan hati mereka adalah malaikat, ala makhtarahu Ibnu Jarir wa ghairuhu, sesuai dengan apa yang dipilih oleh Ibnu Jarir dan selain beliau. Artinya memilih bahwa yang benar, yang dimaksudkan di sini adalah para malaikat. Qala Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, wa huwa al-haqqu alladzi la miryata fi, dan pendapat ini adalah pendapat yang benar, yang tidak diragukan lagi di dalamnya. Jadi yang dimaksudkan dengan yang hilang dari hati mereka rasa takut, itu maksudnya adalah para malaikat. Kenapa ini yang benar dan tidak ada keraguan tentang kebenaran pendapat ini? Li sihhatil ahadits fihi wal athar, karena banyaknya hadis-hadis yang sahih dan athar-athar mengenai atau yang menerangkan tentang masalah ini. Wa qala Abu Hayyan, tadhaharatil ahaditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna qawlahu hatta idza fuzzi'a an qulubihim innama hiya fil malaikah. Ini juga pernyataan yang lain disebutkan oleh Abu Hayyan. Telah banyak hadis-hadis dari Rasulullah SAW bahwa firman Allah hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga apabila telah lenyap rasa takut dari hati mereka, innama hiya fil malaikah, tidak lain itu terkait dengan para malaikat. Idza sami'at al-wahya ila Jibril ya'muruhu Allah bihi,
manakala para malaikat mendengar wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Jibril, ya'muruhullah, Allah memerintahkan kepada Jibril dengan wahyu itu. Sami'at, para malaikat itu mendengar, kajarri silsilatil hadid ala safwan, bunyi firman Allah kepada Jibril yang isinya adalah ketetapan takdir, itu laksana dentang rantai besi yang diseret di atas batu yang keras. Jadi rantainya bukan sembarang rantai, rantai besar. Karena yang sesuai dengan itu adalah rantai besar, ketika ditarik maka berdentang dan menggema suaranya, berdentang dan menggema suaranya. Fatafza'u 'inda dzalika ta'dhiman wa haibatan. Maka para malaikat ketika itu merasa gemetar, ketakutan karena pengagungan mereka kepada Allah, karena rasa hormat mereka kepada Allah. Lah itu adalah para malaikat. Qala, beliau rahimahullah mengatakan lagi, wa bihadzal ma'na min dzikril malaikati fi sadril ayah tattasiqu hadhil ayah 'alal ula. Dengan makna ini, yaitu yang berupa penyebutan malaikat di awal ayat, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, maksudnya dari hati para malaikat. Ayat ini urut-urutannya jelas dengan ayat yang pertama. Jadi punya hubungan urut-urutan ayat yang bersambung jelas antara ayat ini dengan ayat sebelumnya, yaitu surat Saba ayat 22, bunyinya qulid'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Begitu kalau enggak salah bunyinya ya. Qul, katakanlah Muhammad, ud'u, berdoalah kalian, beribadahlah kalian, mintalah kalian kepada yang kalian sangka mampu memberikannya selain dari Allah. Mereka tidak memiliki meskipun hanya sebiji dzarrah, meskipun hanya sesuatu yang kecil, sekecil biji dzarrah, baik di langit maupun dalam menciptakan langit-langit dan bumi. Dan Allah tidak pernah menerima bantuan dari mereka sama sekali. Lah mereka ini maksudnya siapa? Di antaranya adalah malaikat. Makanya kemudian Allah berfirman hatta idza fuzzi'a, setelah itu. Sehingga manakala para malaikat telah hilang rasa takut dari hati mereka, maksudnya malaikat juga tidak akan bisa memberikan syafaat apa-apa di sisi Allah kalau itu tidak diridhoi oleh Allah dan tidak mendapatkan izin dari Allah. Wa man lam yash'ur anna al malaikata musyarun ilaihi min awwal qawlihi alladzina za'amtum lam tattasil lahu hadhihi al ayah bima qablaha. Siapa yang tidak mengetahui bahwa malaikat yang diisyaratkan dari semenjak awal firman Allah alladzina za'amtum, bahwa isyarat ini adalah isyarat kepada malaikat, mintalah kepada yang kalian sangka. Di antaranya adalah malaikat yang kalian sangka malaikat itu bisa memberi apa yang menjadi permintaan mereka. Kalau dia tidak mengetahui, tidak merasa bahwa isyarat itu kepada malaikat, maka bagi dia ayat ini tidak terhubung dengan ayat yang sebelumnya. Jadi berdiri sendiri-sendiri, padahal itu ada kaitannya dengan malaikat.
Maka munasabah mengapa musannif menjadikan firman Allah Ta'ala ini menjadi judul bab di bab yang ke-15 ini, karena kaitannya adalah dengan adanya orang-orang yang menjadikan para malaikat sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain dari Allah. Dan mereka telah tersesat jalannya karena malaikat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat adalah makhluk yang senantiasa taat dan menjalankan apa yang menjadi titah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Qauluhu, firman Allah Ta'ala, qalu madza qala rabbukum. Mereka berkata, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Walam yaqulu madza khalaqa rabbuna. Mereka tidak mengatakan apa yang diciptakan oleh Allah, karena firman ini firman terkait dengan ketetapan takdir dari Allah. Allah mentakdirkan terjadi sesuatu. Allah mentakdirkan tentang kejadian perkara apa. Kalau kejadian itu kan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Peristiwa yang terjadi di muka bumi atau yang ada di langit, semua peristiwa itu adalah ketetapan takdir dari Allah. Misalnya ada tabrakan, ada kematian, itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para malaikat tahu bahwa Allah menfirmankan ini kaitannya dengan masalah ketetapan takdir Allah. Tapi mengapa mereka mengatakan madza qala rabbukum? Apa yang dikatakan oleh Allah? Yang dikatakan oleh mereka bukan madza khalaqa rabbuna. Yang dikatakan, yang ditanyakan oleh mereka bukan apa yang tadi diciptakan oleh Allah Rabb kita. Ini ada satu faidah yang besar yang harus kita fahami, seperti yang dikatakan oleh musannif di sini, walau kana kalamullahi makhluqan laqalu madza khalaqa. Andai kata kalam Allah itu adalah makhluk, niscaya mereka akan mengatakan apa yang Allah ciptakan. Madza khalaqa. Tapi kalam Allah bukan makhluk, sehingga para malaikat mengatakan madza qala rabbukum. Intaha min syarhi sunani Ibni Majah. Selesai ini dipaparkan, dinukil dari syarah Sunan Ibni Majah oleh musannif rahimahullah. Wa mithluhu al-hadits madza qala rabbuna ya Jibril. Yang semisal hadis di atas adalah hadis yang bunyinya madza qala rabbuna ya Jibril. Apa yang dikatakan oleh Rabb kita wahai Jibril. Wa amsalu hadza fil kitabi was sunnati katsirun. Hal-hal yang senada dengan ini baik di dalam Alkitab maupun di dalam sunnah itu banyak. Wa qauluhu qalul haqqa. Kemudian firman Allah berikutnya, qalul haqqa. Para malaikat itu mengatakan Allah pasti berkata yang hak. Ay qalu qala Allahu al-haqqa. Artinya mereka berkata Allah pasti berkata yang hak. Wa dzalika li'annahum idza sami'u kalam Allah su'iqu. Yang demikian itu karena mereka manakala mendengar kalam Allah mereka tidak sadarkan diri. Karena beratnya perkataan Allah bagi mereka. Thumma idza afaqu akhadhu yas'alun. Kemudian manakala mereka telah siuman dari tidak sadarkan dirinya, yas'alun, mereka saling bertanya. Mereka bertanya, fayaqulun, mereka pun menjawab, madza qala rabbukum, fayaquluna qala al-haq. Pertanyaannya, apa yang dikatakan oleh Tuhan kita, oleh Rabb kita, maka mereka pun menjawab, Allah pasti berkata yang hak. Qauluhu wa huwal aliyyul kabir. Ini penutup ayat dari ayat ini. Dan Allah itu
Al-Ali yang maha tinggi, Al-Kabir yang maha besar. Ini kita perlu memahami makna dari nama Allah Al-Ali dan nama Allah Al-Kabir. Kita telah sama-sama memahami bahwa setiap nama Allah pasti bermakna. Tidak ada nama Allah yang tidak bermakna. Dan makna dari setiap nama Allah adalah sifatnya. Makna dari setiap nama Allah itu menunjukkan sifatnya. Al-Ali maknanya maha tinggi. Maha tinggi itu sifatnya. Al-Kabir maha besar. Maha besar itu adalah sifatnya. Namanya Al-Ali, namanya Al-Kabir. Makna dari Al-Ali maha tinggi. Maha tinggi itu menjadi sifatnya. Al-Kabir maha besar. Maha besar itu adalah sifatnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tinggi-tinggi apanya? Di sini yang kemudian timbul pemahaman yang salah. Banyak di antara kaum muslimin yang memahami secara salah terhadap makna Al-Ali, maha tinggi. Maka kita harus fahami makna Al-Ali, maha tinggi. Tinggi apanya? Uluwul qadr wa uluwul qahr wa uluwul dzat. Tinggi kedudukannya, tinggi kekuasaannya, tinggi kedudukannya, maka kedudukan Allah itu tinggi kedudukannya. Kemudian uluwul qahr, kekuasaan Allah, kewenangan Allah maha tinggi. Tidak ada siapapun yang kewenangannya melebihi kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tunduk di bawah kewenangan dan kekuasaan Allah. Jika Allah berkehendak untuk memaksa misalnya, maka tidak akan ada yang bisa melawan paksaan dari Allah. Dan ketika Allah menetapkan takdirnya, tidak akan ada yang bisa membantah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa membantah. Wa uluwudz dzat, dan maha tinggi zatnya. Maha tinggi zatnya. Artinya Allah ada, zatnya itu ada di atas arsy. Seperti yang Allah nyatakan sendiri dalam 7 ayat yang berbeda-beda, kesemuanya menunjukkan bahwa Allah istawa 'alal arsy, ada di atas arsy. Dan ini kita tidak boleh ragu. Kalau siapapun yang ragu bahwa zatnya Allah maha tinggi, dia akan tersesat. Karena ketika dia mengatakan bahwa zat Allah tidak maha tinggi, maka konsekuensinya adalah zat Allah tidak maha tinggi, rendah. Kalau sampai dia mengatakan kalimat yang seperti itu, maka berarti dia menyatakan bahwa Allah tidak sempurna. Maka Al-Ali maha tinggi, tinggi kedudukannya, tinggi kekuasaannya, dan tinggi zatnya, karena dia ada di atas arsy, ba'inun min khalqihi, jauh di atas makhluknya. Ya, kalau kita menyebut Allah di atas arsy, tidak boleh jorok pikiran kita. Kemudian di atas arsy, kemudian dia nempel apa gimana, tentang bagaimana nggak boleh ditanyakan. Tapi yang jelas dia di atas tidak mesti harus dia bersinggungan dengan arsy, karena Allah la yahullu fi syai'in min makhluqatihi. Allah tidak menempat di dalam sesuatu pun di antara makhluk-makhluknya, tapi dia ada di atas arsy, jauh di atas makhluk-makhluknya. Dan arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar, yang paling tinggi. Dan Allah ada di atasnya. Maka semua makhluk yang lain ada di bawah arsy. Dan Allah ada di atas arsy. Berarti semua makhluk itu ada di dalam kekuasaan Allah. Ada di dalam pengetahuan Allah. Falahul uluwul kamil min jami'il wujuh. Ini makna. Kesimpulannya, maka Allah itu memiliki sifat maha tinggi yang maha sempurna ketinggiannya. Dilihat dari semua sisi. Kedudukan, kekuasaan, zat,
maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak fi kulli makan. Allah itu tidak bisa disebut fi kulli makan. Ada di setiap tempat atau tidak di setiap tempat. Enggak bisa kalimat itu karena Allah sendiri yang sudah mengatakannya. Ketika Allah menyampaikan berita, kabar, bukankah kita harus beriman kepada berita Allah? Allah menyampaikan berita, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristawa di atas ars, itu berita dari Allah. Masa kemudian Allah menyampaikan beritanya seperti itu? Ada yang protes. Masa sih Allah beristawa di atas ars? Oh mungkin maksudnya istaula. Loh kalau istaula tidak harus nunggu Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari terlebih dahulu. Dari dulu Allah sudah istaula. Itu kalau istaula maksudnya adalah menguasai, berkuasa. Jadi Allah menyampaikan, kita fahami sesuai dengan maknanya. Adapun seperti apanya kita tidak boleh bertanya tentang seperti apa. Adapun tentang hakikatnya, gimana istiwanya Allah, kita tidak boleh bertanya tentang bagaimana hakikatnya. Karena itu tidak bisa ditanyakan dan tidak bisa dijawab. Ada yang tahu seperti apa zatnya Allah? Kalau tidak ada yang tahu seperti apa zatnya Allah, sifatnya juga tidak ada yang tahu seperti apa sifatnya Allah. Enggak bisa. Itu enggak bisa ditanyakan dan tidak bisa dijawab. Karena enggak ada yang bisa menjawab. Kalau kita ingin tahu tentang hakikat sesuatu, ada salah satu di antara 3 cara kan? Kalau kita ingin mengetahui hakikat dan kaifiyat tentang sesuatu, ada salah satu di antara 3 cara. Harus ada, salah satunya harus ada. Pertama kita harus melihat. Apa kita melihat Allah? Nggak melihat. Yang kedua, melihat yang semisalnya. Apa kita bisa melihat ada yang semisal Allah? Nggak bisa. Yang ketiga, cara yang terakhir, kalau kita mendengar berita yang benar. Kita pernah mendengar berita menceritakan tentang bagaimana Allah istiwa di atas arsy? Enggak ada. Kalau begitu enggak bisa kita membayangkan bagaimana hakikatnya, bagaimananya, enggak bisa. Makanya tidak perlu bertanya. Kita memahami Allah tidak mulai dari membayang-bayangkan, tapi mulai dari beriman. Dasarnya adalah beriman. Kepada apa? Kepada berita Allah. Ketika Allah menyampaikan berita tentang dirinya, maka kewajiban kita adalah mengimaninya min ghairi tahrif wala ta'til wa min ghairi takyif wala tamtsil. Itu kaidahnya. Kita harus mengimaninya tanpa tahrif, mengimaninya tanpa ta'til. Ta'til itu artinya menolak. Tidak dengan menolak berita itu, meniadakan, tanpa takyif, tidak bertanya tentang bagaimana hakikatnya, dan tidak bertanya tentang, dan tidak mentamtsil, tidak menyerupakan. Jadi itu makna al-ulu. Maka Allah memiliki sifat ulu, memiliki sifat maha tinggi yang sempurna. Maha tinggi yang sempurna dilihat dari semua sisi. Kama qala Abdullah ibn Mubarak, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mubarak, lamma qila lahu, ketika ditanyakan kepada beliau, bimadza na'rifu rabbana, dengan apa kita bisa mengenal Rabb kita, bisa memahami Tuhan kita. Qala, beliau menjawab, bi annahu ala arsyihi, yaitu karena Allah yang dia kenal tidak sempurna. Tapi kalau dia bisa memahami bahwa Allah ada di atas arsy, maka dia akan bisa memahami Allah yang maha sempurna. Ba'inun min khalqihi, jauh di atas makhluknya. Ba'in itu maksudnya terpisah, jauh, tidak bersinggungan dengan makhluk, tapi jauh di atas makhluknya.
tamassukan minhu bil Quran. Beliau Abdullah bin Mubarak berpegang kepada Al-Quran. Di dalam menjawab ini beliau berpegang dengan Al-Quran. Karena Allah SWT berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, di atas ars dia beristawa. Dalam surat Thaha. Kemudian dalam surat Al-Furqan ayat 59, Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas ars. Semuanya fi sab'ati mawadhi' fil Qur'an. Ada di 7 tempat di dalam Al-Quran. Jadi yang semuanya dengan kalimat istawa ala, istawa, tapi kemudian dimuta'addikan dengan ala, nanti maknanya beda lagi ketika ada istawa ila. Tapi ini istawa ala, istawa ala. Kalau ada kalimat nanti dalam ayat yang lain dengan istilah istawa ila, maka maknanya akan berbeda, bisa berbeda. Sekalipun begitu, ketika Allah berfirman istawa ila, ada juga mufassir yang mengatakan maknanya Allah kemudian menuju ke arah ketinggian, istawa ila. Tapi istawa ala, maka maknanya jelas Allah maha tinggi di atas ars. Ini ada di 7 ayat di dalam Al-Quran dengan nada yang sama, serupa, istawa ala. Kemudian kalimat yang terakhir adalah Al-Kabir, wa huwal aliyyu al-kabir, dan dia maha tinggi dan maha besar. Ai alladzi la akbara minhu wa la a'zama tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang lebih besar dari Allah dan tidak ada yang lebih agung dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau orang memahami ayat ini bahwa Allah Al-Aliyyul Kabir, tidak mungkin dia akan menyerahkan peribadatannya kepada selain Allah. Peribadatan dengan minta-mintanya, peribadatan dengan dengan yang lain-lainnya, tidak mungkin dia akan melakukan itu karena dia faham siapa Allah. Sehingga dia tidak syirik, tidak akan melakukan perbuatan yang syirik, dan akan menghormati hukum-hukum Allah SWT jika seseorang faham akan Allah dengan sebenar-benarnya. Ini saja dulu yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Cukup insya Allah. Berikutnya masih terkait dengan masalah malaikat, karena babnya adalah bab yang menceritakan tentang malaikat. Sekalipun malaikat itu adalah makhluk yang sangat-sangat kuat, dan bahkan untuk menolong kaum muslimin Allah menurunkan 3.000 malaikat, kemudian 5.000, menurunkan malaikat sebagai tentara yang tidak terlihat. Sekalipun begitu, para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang taat, yang tidak pernah melakukan kemusyrikan, dan mereka sendiri butuh kepada Allah, mereka sendiri lemah di hadapan Allah, yang siapapun tidak boleh minta-minta dalam arti ibadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh minta-minta kepada siapapun, termasuk kepada para malaikat. Mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Yang lebih parah, orang menganggap bahwa itu adalah kekuatan malaikat, padahal itu adalah kekuatan setan. Karena tidak mungkin malaikat itu mau diajak bekerja sama untuk melakukan kedurhakaan kepada Allah SWT. Enggak ada ceritanya. Jadi yang benar itu adalah kekuatan setan, tapi dia menyangka itu adalah kekuatan malaikat. Cahaya yang dia lihat, cahaya yang diciptakan oleh setan, bukan itu yang dibuat oleh para malaikat. Hati-hati, karena kita dipertaruhkan, apakah kita selamat ataukah kita sengsara di akhirat nanti. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat, dan nas'alullah ayyuwaffiqana wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.